Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah terus berupaya menciptakan kader-kader bangsa yang selain menguasai pengetahuan agama dan sains, juga menekankan pada pentingnya menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal. Untuk itulah, seluruh siswa-siswi madrasah selain dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman dan sains modern, juga dibekali tentang pentingnya berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Sebab madrasah bukanlah menara gading yang jauh dari lingkungan sekitar. Madrasah hadir dari dan untuk masyarakat. Untuk itulah, madrasah diharapkan dapat menjadi role model bagi pengembangan insan yang cerdas, tidak hanya secara ilmiah, tetapi bernafaskan keislaman yang santun dan toleran. Sebagaimana strategi dakwah Wali Songo yang membuahkan peradaban Islam gemilang, madrasah juga terus mensyiarkan pendidikan Islam untuk mencetak generasi Islami yang membanggakan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menemani Anda semua adik-adik di rumah dalam sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Syiar Madrasah Ramadan. Sebuah program edukatif untuk kalian semua siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air, dengan berisikan materi pembahasan mengenai baca tulis dan juga kandungan ayat suci Al-Quran, Tarikhul Islam atau sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan juga sains. Nah, gimana nih adik-adik semua di rumah? Insya Allah lancar semua puasanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Islam di Nusantara, yakni model dakwah dari Wali Songo. Nah, tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik kan kata Wali Songo ini. Penyebaran Islam di Nusantara memang tidak pernah terlepas dari peran dan sosok Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam yang dakwahnya selalu bisa memikat hati masyarakat Indonesia karena penuh kedamaian, khususnya penduduk Pulau Jawa. Nah, mengapa? Karena keseluruhan Wali Songo ini tinggal dan menyebarkan Islam di Pulau Jawa, sehingga wajar jika penduduk Muslim terbesar di tanah air ini berada di Pulau Jawa. Jalan dakwah yang dilakukan oleh para wali ini begitu cepat diterima oleh penduduk setempat karena dilakukan dengan beragam pendekatan. Dakwah dikemas dalam bahasa yang bijak, diramu dalam ajaran yang sederhana dan juga disesuaikan dengan pemahaman masyarakat setempat sesuai dengan adat dan kepercayaannya. Nah, saya yakin pasti sudah nggak sabar lagi adik-adik di rumah untuk mendengarkan langsung penjelasan yang lebih lengkap. Namun sebelumnya, yuk mari kita kenalan dulu dengan pengajar kita hari ini, berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, yakni Bapak Muhammad Yahya. Ini dia profilnya. Muhammad Yahya merupakan dosen di Fakultas Humaniora dari Universitas Islam Negeri Malang. Universitas yang melahirkan lulusan-lulusan berkarakter ulul albab, memiliki pendidikan formal, serta berkarakter zikir, fikir, dan amal soleh. Yahya meraih gelar doktor setelah menjalankan program studi sosiologi politik di Universitas Monash, Australia. Selama karirnya, Yahya memperoleh beberapa penghargaan seperti beasiswa dari Australia Aid, The Nippon Foundation, dan Kementerian Agama. Selain itu, ia juga aktif menerbitkan berbagai jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang dapat diakses di berbagai negara seperti Filipina, Australia, dan Jepang. Nah, itu dia adik-adik profil pengajar kita hari ini. Setelah ini jangan lupa kita akan terus mendengarkan bagaimana pembahasan lengkapnya mengenai model dakwah dari Wali Songo ini. Jangan lupa juga nanti di penghujung acara ini ada kuis tentunya yang bisa adik-adik ikuti. Sebentar lagi ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan.
Didukung oleh Syukran katsiran pemirsa dan juga adik-adik di rumah, Anda kembali menyaksikan Syiar Madrasah Ramadan. Pasti teman-teman adik-adik di rumah semua tidak sabar lagi untuk mendengarkan kisah Wali Songo dalam berdakwah, kan? Yuk kita langsung saja dengarkan, ini dia selengkapnya. Silakan Bapak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Siswa-siswi madrasah dan pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan Allah menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Topik syiar madrasah kita kali ini adalah strategi dan dakwah Wali Songo. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dalam bahasa Arab klasik, dakwah dimaknai mengundang atau mengajak, to call, to invite. Penggunaannya dahulu di dalam masyarakat Arab klasik adalah mengundang seseorang untuk menikmati jamuan makanan atau minuman. Karena itu, dakwah tentu saja harus dilakukan dengan cara yang baik. Adakah orang mengajak makan dan minuman dengan cara yang tidak baik? Tentu tidak ada. Karena itu, dakwah harus berbarengan dengan sesuatu yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza' min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu kalau diletakkan pada sesuatu, berada pada sesuatu, tentu dia akan menjadi penghias dan menjadi kebaikan atas sesuatu itu. Tapi jika dibuang dari sesuatu, maka justru akan membuat jelek. Karena itu dalam prinsip dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo nanti, kita akan melihat dakwah Wali Songo, yassiru wala tu'assiru, dakwah yang memudahkan dan tidak menyulitkan, basyiru wala tunaffiru, memudahkan, menggembirakan dan tidak membuat orang lari. Wali Songo adalah sekelompok orang-orang hebat. Bayangkan saja, Islam masuk ke Indonesia, ada yang menyatakan di masa Umar bin Abdul Aziz, atau ada yang menyatakan di abad ke-7 sampai abad ke-14, Jawa terutama belum mampu diislamkan secara maksimal. Akan tetapi oleh kelompok orang ini yang jumlahnya ada yang menyatakan 9 orang mampu diislamkan di akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15 dengan waktu yang relatif amat sangat singkat, 50 tahun. Bayangkan 50 tahun orang-orang hebat ini mampu melakukan dakwah yang gilang gemilang sehingga menjadikan Jawa yang awalnya beragama selain Islam kemudian beralih menjadi beragama Islam dan hidup serta berkebudayaan Islam. Karena itu, melihat dakwah dan strategi dakwah Wali Songo menjadi sesuatu yang menarik. Yang pertama, dakwah Wali Songo itu memiliki karakter tadarruj, bertahap. Wali Songo tidak melakukan dakwah dengan semena-mena ketika melihat sesuatu yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menghilangkan demikian. Akan tetapi, Wali Songo melakukan perubahan secara perlahan. Dan yang kedua, adamul haraj, tidak ada paksaan, dengan cara yang lembut, dengan cara mengajak, dengan cara yang sebagaimana di Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kalimat-kalimat yang lembut yang mampu menyentuh hati, dan kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun melakukan perdebatan dan argumentasi, justru dilakukan dengan cara yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana dakwah Wali Songo yang kemudian menjadi figur-figur terbaik
di dalam dakwah pada masyarakat Jawa terutama. Yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh tokoh kita namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, dan itu tadi beberapa pendekatan dalam berdakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Dan kita nanti akan lanjutkan kembali setelah ini. Jangan lupa nanti di akhir acara ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Syukron jazilan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Masih istiqomah ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan kisah dari Wali Songo ini dalam berdakwah di tanah air. Yuk kita sama-sama simak kelanjutan dari pembahasan model dakwah Wali Songo. Silakan Bapak Yahya. Siswa-siswi madrasah, para pemirsa Metro TV dalam Syiar Madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Malik Ibrahim, tokoh Wali Songo yang pertama ini, datang dari Azerbaijan. Kemudian dia pindah ke Mesir. Tidak saja belajar ilmu agama, tapi beliau belajar kepada para fallahin, para petani di Mesir. Dan kemudian beliau menetap di Gresik. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Apa yang beliau lakukan? Jawa saat itu baru saja mengalami kekeringan dan kelaparan karena ada peperangan yang dikenal dengan Perang Parekrek antara Wikramawardhana dan Priwirabumi. Pada saat itu pertanian terbengkalai, orang lari ke gunung, sehingga pertanian hampir tidak terurus dengan baik. Maulana Malik Ibrahim yang menjadi nama institusi UIN Malang ini menarik untuk kita lihat. Beliau melihat bahwa kali Berantas hampir mirip dengan kali Sungai Nil. Karena itu kemudian dakwah yang pertama dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim bukan mendakwai secara teologis, tapi secara agricultural. Beliau kemudian membangun bendungan dan mengajari orang-orang Jawa pada saat itu bagaimana bertani yang baik. Dan bahkan beliau dengan cara yang amat sangat telaten mulai menyapa orang-orang di bawah, memberikan pengobatan yang gratis. Maka apa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim itu menarik minat orang-orang, terutama dari kalangan para petani, sehingga mereka mulai melihat Maulana Malik Ibrahim dan tertarik. Baru kemudian setelah mereka tertarik, Maulana Malik Ibrahim mengembangkan menjadi dakwah teologis. Berbeda dengan Abdurrahim Al-Maghribi yang dikenal dengan Sunan Maghribi atau Sunan Grebek, adalah orang yang fokus dakwahnya justru ke pengobatan. Jadi kalau Maulana Malik Ibrahim bergerak di agricultural, Sunan Maghribi bergerak di bidang kedokteran. Justru dia adalah orang yang melawan para dukun-dukun di Jawa, menyembuhkan orang-orang yang poses by jin, yang kemasukan jin dan seterusnya. Lain lagi dengan Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Dakwah beliau justru adalah dakwah yang kali ini mungkin dikenal dengan political science. Beliau dikasih tempat di Ampel Delta dan mendirikan perguruan yang pertama bukan untuk mengajari agama Islam, tapi mengajari tata negara. Ini yang menarik, Sunan Ampel menjadi orang yang paling expert di dalam bagaimana menciptakan government yang baik, pemerintahan yang baik. Maka ketika orang belajar di sana, pelan-pelan kemudian Sunan Ampel juga mengajarkan agama. Lain lagi misalnya dengan Sunan Giri. Sunan Giri yang dikenal sebagai Mahaguru pada saat itu juga mengajarkan dengan cara yang lebih menarik lagi. Beliau mendirikan pesantren yang nanti terkenal dengan Susuhunan Gresik, yang tidak saja mengajarkan agama, tapi juga kemudian mengajarkan agama lewat nyanyian, tembang, sebagaimana yang kita ketahui salah satu lagunya adalah Cublak-Cublak Suweng. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo adalah dua di antara Wali Songo
yang juga mengejarkan, mendakwakan agama Islam ini melalui proses kultural. Wali Sunan Kalijogo misalnya adalah orang pertama yang menciptakan model dakwah yang berbeda dengan yang lain, yaitu melalui kesenian. Beliaulah orang yang membuat wayang kulit, sehingga kemudian orang datang menikmati sajian film animasi klasik itu, wayang kulit, yang kemudian menarik minat orang-orang Jawa. Dan di wayang kulit itulah Sunan Kalijogo memasukkan nilai-nilai Islam. Tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga mengajarkan tembang, ilir-ilir, ya, tombo ati, dan seterusnya. Terakhir misalnya Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati bergerak di wilayah institusional. Mereka masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Sunan Kudus di Kudus dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dan yang paling terakhir, bagaimana Sunan Kudus tolerannya kepada masyarakat saat itu adalah beliau mengharamkan untuk mengkonsumsi sapi karena sapi menjadi sesembahan orang Hindu dan diganti dengan kerbau, karena itu terkenal di Kudus dengan soto kerbau. Anak-anakku semuanya, demikian materi, semoga bermanfaat dan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adik-adik pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo dalam melakukan dakwah di tanah air sehingga mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dan pertanyaan untuk kuis hari ini dia yang ditunggu-tunggu ya adik-adik. Pertama adalah, siapakah wali songo yang berdakwah dengan pendekatan sosial ke kampung-kampung? A. Sunan Muria dan Sunan Derajat. B. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. C. Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Nah, pertanyaan yang kedua, pendekatan dakwah apa yang dilakukan oleh Sunan Gresik dan Sunan Ampel? Pilihan jawabannya adalah A. Pendekatan kultural, B. Pendekatan kelembagaan, atau C. Pendekatan teologis. Nah, adik-adik bisa mengirimkan jawabannya melalui akun Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini dan dituliskan jawabannya di kolom komentar tentunya. Dan jawabannya akan dibacakan pada episode berikutnya. Jawaban adik-adik di rumah ditunggu ya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Dan untuk adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam kuis sebelumnya, ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, ingat adik-adik bisa dapatkan jawabannya esok hari. Adik-adik dan juga pemirsa di rumah, pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan wali songo ini dalam memperkenalkan Islam tidak serta-merta instan dan tanpa kekerasan. Para wali telah merumuskan strategi khusus dakwah yang akan dilakukannya. Cara berdakwah para wali ini merupakan landasan penting yang juga wajib dipegang oleh setiap juru dakwah pada saat ini atau zaman sekarang ini. Saksikan terus pemirsa Syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.